Sampurasun. Rampes. Baik lagi bersama kami dalam program Musik Ngumpul Asik bareng PWI Kota Sukabumi. Masih di tengah kondisi pandemi, Ketua tetap kita garda terdepan setelah menerapkan protokol 3 kesehatan. Iya, jangan lupa memakai masker, cuci tangan pakai sabun, Di air mengalir atau pesel. dan, Walaupun tidak ajak dahar oke. dan jangan lupa juga jaga jarak. Jaga jarak. Masih Tapi bersama tetap- saya Sergio Mati, ada Ketua Saya, PWI Hanif Nasution. dan Dan masih sebagai. Mang sebagai hari ini kita kedatangan tamu spesial. Coba nih di awal Senior. tapi kak aya salah saya jilalakon di PWI anu biasa di dia anu back again teh tewani ya tapi kak sekjen ngadarak jadi hukum gara-gara tamu nah iya memperkenalkan diri heula. Ya. Beliau itu adalah salah satu tokoh Iya, tapi lain tokoh bangunan. Jadi dalam perjalanan karir saya, termasuk karir saya pribadi juga beliau ada pengaruhnya karena beliau adalah salah satu jurnalis senior lamun bahasa saya mah. Dari kaum Dari kolonial ya Milenial. sekarang hari ini milenial. Milenial. Beliau masih tetap berinteraksi dan masih kena terjun bebas. dan aktif terus. Nah, masih aktif dan tetap sehat. Kan kumaha ada mah? Alhamdulillah sehat. Kenalan heula. Nah, wajib. Bukan kontrol karena jadi aya kasus saya jeung beliau tuh dulu Pak pamajikan saya Fitri kan TPRI. Paci awewe cenah. Ternyata mah jadi beliau mah enggak Kang, ada jadi ngobrol sama saya ya. Lepaskan kan. Kenalan, ada apa keluarga besar di luar sana. Ya, makasih untuk PWI Kota Sukabumi ya di acara kerennya sudah ngundang. Saya pribadi, ya, bukan tokoh sih sebenarnya. Kita masih aktif aja di jurnalis yang dari awal sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sama teman-teman masih aktif gitu ya. Nah, ini acaranya keren banget. Yang memang dalam rangka Hari Pers, jelang Hari Pers nanti tanggal 9 Februari 2021. memang banyak yang apa ya perlu kita perbincangkan gitu ya karena memang perubahan Era ya, ke era. era ke era ini makin kesini makin cepet, kita harus benar-benar menguasai terus ikut ya Ikut bukan tren. ikut tren dan perkembangan teknologi informasi seperti itu. Jadi Ya, sekarang itu Kang Fitriansah Nahrawi. Jadi nama by KTP itu Fitriansah sebenarnya. Oh. Cuma Fitriansah. Fitriansah. Nah, Rawi itu nama orang tua kan. Oh. Ya, marhum jadi saya pakai aja. Oh jadi sebetulnya Fitriansah dan lebih dikenal Kang Pitik. Nah, Beliau itu benar. mantan ketua Sukabumi Jurnalis Forum beliau teh dulu salah satu garda ngumpulkeun wartawan. Aya dulu tuh dalnetnya Kang ya. Ya. Tempat para stringer atau kontributor atau wartawan yang tidak punya kantor di wilayah Sukabumi Kumpulnya di situ ya. Biar sekalian ini kalau dulu tuh sekalian ngirim berita. Dan bisa nganjuk oke Kang di situ. itu intinya. Bisa dibayar per bulan gitu ya. Bayarnya nggak langsung bisa per bulan. Gitu. Aja kelihatan dalnet rilis. Nah, Kang gaya sedikit gitu. flashback ke belakang. Kan Akang itu dari cetak terus ke Radio. media elektronik, Radio. ya radio Dulu mungkin ya. ada elektronik kan di situ radio, TV dan akhirnya ayeuna di online. Nah, berapa puluh tahun dah perjalanan karirnya seorang sosok Fitriansah. Lelaki akhirnya kan. Nah, Bu, ame apa Fitriansah teh ieu? Jadi kalau di jurnalistik memang dari awal karena saya kuliah di bidang kajiannya kan kebetulan sekampus Wih, reuni. Satu alumni. Satu alumni. Taman Sari nomor 1 ya. Duluan siapa? Ketua apa Kang Pitik? Ketua. Nah, berarti no kolot. Jadi selepas kuliah itu, beres kuliah itu saya coba terjun ke jurnalistik itu pertama kali di radio. Oh, suara ngumpul. Ya, waktu itu. reportasenya pakai rekaman, Hmm. pakai HP, tapi HP juga masih HP Cinit-nit lah, baheula mah. 5110-nya. Olah. Masih SMS-an gitu. Jadi laporan ke redaksi, Kantor. nanti redaksi nelpon balik gitu, Hmm. laporan di itu. Kalau nggak kita bawa rekaman nanti diproduksi di Di kantor, kantor. gitu kan, seperti itu. Di X Radio Bandung waktu itu di Jalan Jakarta di depan Elpiskon seberangnya itu. Nggak lama sih tapi ya lumayan memberikan dasar reportase itu di Jurnalistik. situ gitu. Oh, berarti awal mula jadi sosok jurnalis profesional mah di radio. Di radio.
usai dari radio Akang lari ke Waktu itu pas Radar Bandung baru lahir. Tahun berapa, Kak? 2002. 2002. Akhirnya main di cetak. Ngelamarlah ke Radar Bandung gitu kan, ngelamar ke Radar Bandung, keterima. Jadi wartawan di Radar Bandung waktu itu di poskannya itu di Pemkot ya di pemerintahan. di Balai Kota. Waktu itu Pak Bupatinya Pak Wali Kotanya itu sebelum Dada Rosada. Pak yang dari TNI. TNI ya, saya lupa nih. Tarmana. Tarmana waktu itu masih wali kotanya gitu. Jadi dari situ belajar. Ya seperti itulah perkembangannya dari Dicetak berapa lama Kang pada waktu itu? Dicetak berapa lama ya? Lumayan lama sampai akhir 2005 saya masih dicetak karena dari Radar Bandung itu tiba-tiba diajak oleh almarhum Pak Alfian Mujani, pentolannya Radar Bogor waktu itu untuk membuat koran di Bogor. Oh akhirnya nyebrang dari Bandung ke Bogor ke di Metro Bogor waktu itu harian Metro masih Bogor. cetak juga. Masih cetak juga gitu sampai akhir 2005 ya. 2005 tiba-tiba diajak sama teman TV One, LaTV waktu itu. LaTV. Untuk membackup wilayah Sukabumi. Akhirnya 2005 kadilah hijrah. Kaseret ku angin. Berarti di Bandung ke Bogor, kaseret langsung ke Sukabumi. Kadieu ke Sukabumi. 2005 teh berarti jadi kontributornya LaTV. Masih LaTV. Dan di LaTV itu, Akang kan saya kenal Akang itu waktu Akang sudah di TVRI kan waktu itu. Di LaTV pindah ke dia berubah jadi TV One. 2008 saya masuk ke TVRI Jabar. Di Cibaduyut teh ada pun pom bensin. Balik deui ka Bandung akhirnya, tapi tugas di sini. Tugas di Sukabumi. Dari LaTV, TV One, TVRI itu saya sudah tugas di sini. Tugas di Sukabumi. Jadi pindah 3 media pun akan tetap di sini. Tugasnya di sini. Nah, dicetak ke elektronik perbedaannya apa sih Kang? Ini ya Pak, gaya reportase ya sebenarnya yang beda itu penyampaian, pesannya disampaikan melalui medianya itu yang beda. Yang visual. Kalau prosesnya sama ya. Tadinya kita mengumpulkan informasi untuk ditulis untuk dicetak, kita mengumpulkan informasi di elektronik. Kalau misalnya radio rekaman suara, kalau di televisi ya rekaman gambar, audio visual. Dan teks juga. Saya itu dari can-can zaman streaming si Gayen nanya dulu itu ada anggota PWI Pak Semidi ya di CTV itu barengan waktu itu di kontributor TV-nya, kaset itu dikirim ke bus. Nah, bukan habis liputan. Ada belum zaman itu. Can aya email berarti. Jadi kaset kita ngerekam misalnya 3 menit misalnya peristiwa apa atau berita apa, ditulis time code-nya itu dari menit keberapa sekian sampai sekian, yang wawancara siapa kirimkan. Karena bus ke Kampung Rambutan, karena ada TV Kampung Rambutan dari kantor LaTV itu di Pulau Gadung itu diambil sama messenger itu. Jadi dulu mah mau Sukabumi mah dari jam berapa, jam 7 malam itu kan udah nggak ada bus. Jadi kalau misalnya ada peristiwa gede mah nyegatnya ke Cianjur. Terpaksa berarti dari Sukabumi ke Cianjur. Nyegat yang dari Priangan Timur dari Bandung dari Jakarta segala macam. Jadi gitu, jadi ngirim kaset. Perjuangan. Belum ada teknologi streaming waktu itu. Berarti tidak ada proses editing baheula makanya si ngirim kaset mentah. Nganu leuwih ribu modal kaset aya kabayang gitu. Mini DP dulu ya, masih kaset yang kecil ya. Berarti si kaset itu misalkan 3 kejadian berarti kudu 3 kaset. Iya, jadi bisa satu kaset. Bisa satu kaset dibeda-bedain aja, tapi yang penting ada keterangan pakai kertas biasanya. Kertas ini peristiwa A sampai time code-nya sampai dengan detik sekian, menit sekian, nanti disambung peristiwa B. Jadi bolak-balik di rewind di handicap gitu. Meh irit. Rusak tapi. Itu kan nggak ada keterangan kan, misalkan narasumbernya namanya si Anu gitu, nggak ada ya? Nanti kan naskah kita by email waktu itu sudah mulai ada email, Kan si format gambar can kuat waktu dulu ngirim gambar audiovisual itu belum ada space segala macam. Masih kene ya, kalau untuk salah mah Gmail ge jangan aja gitu. Belum banyak aplikasi yang mendukung buat ngirim audiovisual gede gitu. Padahal nggak nyampe gitu, tato ke bawah ke garasi. Apa kejadian gitu ya? Karena orang geus ngirim gitunya
ternyata banyak pertama ada resiko gitu. akhirnya si kantor ditegur atau kumaha kah? Ya dan nggak bisa, dia negor juga misalnya messengernya mungkin ditegur ya, nggak ketemu misalnya sama connect yang dititipin kaset atau supir yang dititipin kaset gitu kan. Ya sudah selesai, berarti peristiwa itu nggak dapat gitu. Sedih, geus capek gitu kan, keluarkan duit yang ongkos bus, kita nepi. Dulu tuh ada kejadian di Pelabuhan Ratu dia nih, gelombang pasang awal-awalnya setelah tsunami Aceh, cerita nanti, setelah ramai tsunami, awal-awal tsunami di Indonesia teh, di Pelabuhan Ratu ada gelombang pasang, jadi kita kan rame-rame Akhirnya lari ke sana. Tapi kan harus cepet-cepet buru-buru, waktu itu TV-TV juga belum ngirimin tim Obipen-nya itu, jadi masih kontributor di Pelabuhan Ratu kudu mudah kudu ke Terminal Sukabumi, dari Terminal Sukabumi baru dibalikin. Itu banyak kejadian kaset nggak nepi teh. Saya nggak nyampe ke kantor. Jadi benar-benar kebawa ke tsunami ya. Capek gitu udah gitu. Capek udah gini si kaset lalu ini kan. Saya dong mah. Ada perbedaan, iya Kang. Perbedaan yang sangat signifikan dulu Kang. Ayeuna kan Akang teh cicingna di media online. Salah satu media online nu keren di kota ini. Suka bumi update. Beliau pemerintah ya. Bisa apa beliau pemerintah. Perbedaan yang signifikan bener Kang antara baheula dan hari ini yang paling ngecek Akang beda tuh naon Kang? Jadi sekarang itu kan media ini tantangannya ya, kita udah banyak ya baca media-media cetak udah mulai banyak yang menghentikan proses cetaknya karena memang Indopost ya kan akhirnya Indopost mereka terakhir tutup. suara pembaruan yang terakhir Pembaruan dia jadi sudah tidak mengeluarkan versi cetak pos kota dan sebagainya, karena memang kesini-sini memang media ini media massa ya, terutama mungkin di Dewan Pers juga sama, ngikutin perkembangan teknologi informasi memang luar biasa. Jadi proses jurnalistiknya tidak berubah gitu, tapi media saluran kita penyampaian pesan jurnalistiknya itu yang sekarang banyak berubah, dan itu memang harus update mau nggak mau gitu kan. Personal jurnalis itu memang harus terus belajar terus gitu. Dan sekarang juga media sosial itu kan tantangan terbesar dari media mainstream. Media massa itu. Media massa kemarin itu, ketua PMI. Media sosial gitu. Nah itu yang jadi tantangan kita gitu. Di satu sisi masyarakat sangat sekarang karena euforia media sosial, orang bisa dengan mudah. Jadi gini, kalau dulu saya pengen ngomong sesuatu tuh harus kenal sama wartawannya. Belum tentu juga dimuat di media. Gitu. Ada tahapan gitu. Ada tahapan, ada proses, ada space gitu kan di media. Hari ayeuna punya akun apa gitu, kita sudah bisa menyampaikan apapun gitu kan. Ekspresi kita tuh sudah bisa disampaikan di media sosial. Itulah mungkin tantangannya. Jadi informasi itu benar-benar jadi benar-benar banyak informasi yang beredar, itu tinggal masyarakat menyaringnya. Tapi kan tugas kita di media nggak cuma nyampaikan informasi. Kalau masalah kecelakaan gitu lebih cepat Facebook, lebih cepat Sukabumi Facebook ataupun grup-grup medsos lainnya menyampaikan pesan kepada masyarakat, netizen gitu. Tapi kan kita di media gitu kan punya kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih jelas, misalnya kecelakaan gimana sih kejadiannya, terus gimana kondisi terakhirnya gimana gitu kan. Kalau di medsos kan banyak tiba-tiba kecelakaan brak gitu, foto segitu di posting, sih kenapa Pak karena memang getihan gitu ya. Korbannya itu murun tipu lah korbannya sih kenapa Pak. Padahal ya karena itu nggak meninggal orang yang mungkin jadi memang kita di media itu di situ dituntutnya memang di satu sisi kecepatan informasi mungkin sudah dilampaui oleh teman-teman oleh warga, oleh netizen gitu ya, tapi di sisi lain kita harus tetap memberikan data yang lebih valid lebih banyak kepada pembaca, sama menggunakan media sosial juga. Sekarang mana sih media yang tidak menggunakan akun media sosial? Semua. Kan gitu kan. Pendapat semua TV ada akun media sosialnya, semua media cetak ada akun media sosial. Tapi kasih tok ya barangkali kan hari ini tuh. Tapi kasih media besar karena pakai akun aja namanya. Jadi ya disitulah rimba informasi itu di situ gitu. Jadi kita tetap karena kita punya kode etik jurnalistik dan segala macam dan penerapan prosedur peliputan dan penyampaian informasinya ya
kewajiban itu harus tetap dijaga gitu. Artinya biar informasi yang keluar dari media-media mainstream gitu, media massa, walaupun channelnya melalui media sosial, tetap harus pegang teguhnya ke sana. Tahu sebenarnya sih. Nah, menurut Kang Ya. Pitik nih, saya pengen tanya, sejauh ini nih, untuk kebebasan pers sendiri masih bisa dirasakan oleh Kang Pitik apa gimana? Di tengah pasaran Gencarnya si media sosial. Tapi kak PWIG itu pakai media sosial. Ngariung teh. Menyampaikan, kebayang kan lamun baheula PWI yang punya media gitu. Kudu ngumpulkeun duit, kudu nyetak buletin. Akhirnya kan modalnya dikit segala macam, kita sudah bisa menyampaikan pesan gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara kebebasan, ya saat ini tetap artinya memang rambu-rambu yang kita pegang itu memang harus ada gitu. Kita bebas dalam arti kita tidak bisa diintervensi juga untuk kepentingan apapun gitu. Tapi tetap ada rambu-rambu, norma-norma yang kita pegang gitu sebagai jurnalis gitu. Agar informasi yang kita sajikan kepada publik pun tidak informasi yang tadi gitu. bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan, itu yang lebih penting sebenarnya. Norma kan banyak ya, norma aturan, norma agama, norma adat gitu. Itu harus dipegang sebenarnya karena memang kode etik jurnalistik pun memagari jurnalis itu agar tetap pada realnya, tracknya seperti itu. Coba senior ya ke junior ya. Nah, menurut Kang Pitik ini kan sekarang kan dengan maraknya medsos Warganet. Nah, nasib wartawan ini ke depan ini Nah, enak sih sebetulnya. menurut Kang Pitik. Hari ini tuh obrolan spesial menjelang HPN. HPN itu Hari Pers Nasional. Jadi si Tanggal kata Om Gio tadi tanggal 9 Februari Februari. dan kebetulan juga jatuhnya pada hari ulang tahunnya Ulang tahun PWIG ya. gitu. Kita bakal ngawangkung dengan teman-teman jurnalis nu leuwih senior gitu. Nah, ini salah satu gitu. Tokohnya tadi, tapi lain tokoh bangunan. Material. Tah, kumaha tuh. Jadi apa ya? prospek kita seperti Nah, Sebenarnya ada penelitian ya. Nah. Kan sekarang ini di Unisba terutama, alma mater ketua. Alma mater. Bidang kajian jurnalistik itu sudah nomenklaturnya sudah nambah. Bukan bidang kajian jurnalistik saja, kajian jurnalistik dan media digital. Artinya memang secara keilmuan juga Ditambah. jadi secara keilmuan Ada kurikulumnya ya berarti. sudah mulai coba dirapikan ataupun kan untuk jadi salah satu mata kajian ya, mata kuliah gitu di kampus-kampus yang ada apa? Berarti kebayang kayak sarjana media sosial. Bisa jadi. Ya, abdi sarjana medsos. Tuh kumaha tah. Jadi terus ada penelitian juga, banyak profesi yang diprediksi bakal hilang dengan Nah, perkembangan zaman perkembangan dan era jaringan teknologi. media yang sudah terjadi kan, misalnya kayak siga penjaga pintu tol kan akhirnya Iya, sudah mulai kartu, hilang. ya. Diganti ke kartu. Termasuk teller segala macam, dan jurnalis salah satu profesi yang Katanya bakal punah. Gitu. Arah ke sana sudah ada gitu, artinya gini. Jadi nggak ada ide. Iya ya tuh ya. Bukan, jadi kalau kemampuan mengumpulkan informasi dari bank data, Iya. Google ataupun segala macam, Wikipedia, bisa diambil alih oleh aplikasi, kemampuan buatan itu robot, AI, apa itu? artificial intelligence. Artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang di sekarang kan Yang banyak ya, diprogram, yang dibuat. banyak. Nah, jadi aplikasi-aplikasi. Jadi bisa. Jadi seluruh informasi seandainya gini, kan sekarang ini banyak artikel-artikel yang merangkum dari banyak tulisan, gitu. akhirnya Dirangkum misalnya 10 tempat Istimewa pojok lah. di Sukabumi. Itu nggak perlu wartawan lagi mungkin Iya. ke depannya, karena secara otomatis bisa dikumpulkan oleh tadi aplikasi ataupun software lah. tertentu gitu. Tapi sumber informasi awalnya tetap harus dari tetap harus dari Jurnalis. manusia gitu. Jurnalis. Dari jurnalis, artinya dia bisa mengumpulkan informasi yang ada di limbah Google gitu. Database, Anggaplah nah. database, bank data besarnya, tapi di luar itu dia nggak bisa gitu. Artikel-artikel ini kan disuplai oleh tadi peneliti, ya artikel oleh wartawan, Jurnalis. berita segala macam. Saya berkeyakinan untuk hal itu tetap nggak bisa diambil alih oleh mesin lah, kalau kita anggap mesin ya oleh mesin. Tetap harus menulis itu kan
salah satu apa ya, kemampuan Tekanan. manusiawi gitu ya, yang di apa ya, Diberikan. ya yang diberikan. Jadi yang menurut saya sih itu nggak bisa, Dan Holik menulis ya, itu. nggak bisa Dihentikan lah. ya, Berarti nggak bisa intinya diambil kieu sama kan mesin. si jurnalis ini agar tidak tergerus zaman kudu lebih inovatif dan kreatif. Bang. Iya. Harus itu Tetap berkarya terus. Iya, salah satunya tetap seperti itu. Artinya dia tetap harus Nu tadi cek Akang teh mengikuti tren tapi dengan kode etik kita yang Ya. tetap dijaga gitu. seperti itu. Harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya habis kita gitu. Sekarang semua orang sudah bisa menulis. Jadi gini, kita bicara tulisan jurnalistik aja. Netizen pun bisa. Ya. Karena itu bisa dipelajari gitu kan ya apa. Karena rumus nage banyak banyak, gitu, bahasana. banyak. Ya, netizen pun bisa, tapi ya tetap karena tadi ini kelembagaan, karena ini menyangkut hajat hidup orang Dan banyak, profesi, dan gitu. profesi ya tepat dijaga oleh lembaga khusus gitu untuk menaungi kode etik dan segala macam agar informasi. Mungkin nanti masyarakat tidak tertarik, itu tantangannya gitu. Naon gitu baca berita gitu wae. Nah, itu tantangannya kita Dari media itu sendiri yang harus bagaimana kita menyajikan informasi yang Inovatif, Nah, jeung inovatif, kreatif teh. gitu. yang bisa diterima oleh Ya, masyarakat lah gitu ya. Bahaya lah masyarakat mau maca bahaya. Kalau dulu orang dicocolin sama informasi gitu ya, Iya. orang nonton, udah dengan TPR ini. Dan orang mau berlangganan koran. Hanya berita jam 8 putih. Iya. Ayeuna TV banyak gitu. Nggak mau nonton TV pun nggak jadi masalah sekarang gitu. Mau apa nyari bacaan gitu di internet. Kita sekarang bisa pakai Android gitu, HP pintar. Milih gitu bacaannya kita sukai aja gitu. Iya, benar. Nggak perlu Dipilih, nggak usah semua. Makanya koran habis, cetak habis itu kan karena begitu orang beli koran kan sayang kalau sudah beli gitu kan harus baca semuanya kan. Sekarang orang ya ngapain juga baca semua, yang dia suka aja sekarang baca. Jadi ya mungkin tantangannya kita mencari membuat atau menyusun ataupun melaporkan informasi-informasi yang mungkin disukai oleh banyak orang gitu. Lebih in-depth Hal-hal yang seperti itu. hal nu can aya dina internet diunggah di dia Ya, gitu bagi profesi kuncinya di kita. situ. Kuncinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Peti itu jadi tantangan bagi kita, Ya. baik wartawannya, baik Medianya, medianya, usahanya. Iya. Iya. Jadi gimana kedepannya ya supaya apa yang kita cobakan itu bisa diterima kan gitu ya. Dan masih keneh aya keneh nu daya manca eta nu penting apa gitu. Nah, kecepatan kan ini tadi ya termasuk saya mengakui itu Kang ya. Dan teman-teman di PWI juga menyadari bahwa netizen mah hese eleh gitu. Bedanya ada. Kecepatan mereka lebih leuwih si komenge eleh lah gitu. Mereka ada di mana-mana. Jadi yang terdepan itu lain Yamaha deui netizen gitu. Eleh sebenarnya penerapan informasi, tapi nu tadi teh cek Kang Piti. Ada hal-hal yang emang nu katingalina tadi nggak boleh pak langsung divonis. Dai gitu. Sebenarnya dia nggak ponis, misalnya si Gana Maut. baru gitu. praduga ya kan. Nah itu nggak ada penjelasan lagi. Yang biasanya. jadi berbahayanya kan hari ini menangkap contoh lah salah satu di media kita nih di teman-teman PWI yang hanya ngacepturkeun luhurna unggul akhirnya kan viral. Istilah nama orang tuh membacana teu tamat. Nah, bagusnya cek Akang kumaha tah. Trik dan tipsnya bagi teman-teman nu masih kene ngarora lah disebut muda mah mu ngora lah gitu. Jadi kalau benar kalau ilmu penulisan gitu ya, ilmu penulisan jurnalistik sekarang udah jauh banget ya perubahannya ya. Sekarang itu kan kalau dulu tuh kan nggak ada istilah bikin judul yang pakai tanda tanya, Iya. pakai Nggak ini boleh, katanya, haram lah hukumnya. itunya. Ini apa? Ujar. Apakah gitu atau apakah gitu kan Ini nggak boleh. kuncinya. Mana itu kalau begitu? Nah, ini salah satu trik agar Orang mau menggiring pembaca itu Penasaran. masuk gitu, masuk untuk membaca seluruh informasinya biar dia tidak tadi misinformasi kalau cuma baca judul doang gitu, ngelihat foto doang gitu. Memang masih gayanya netizen sekarang itu lihat foto, baca judul Setengah. gitu, komennya yang banyak gitu. Komen yang bahaya. Padahal belum beres ya. ya. Tapi Gitu. kan di situ juga ada rambu-rambunya, ada rambu-rambu undang-undang ITE dan segala macam gitu. Jadi memang ya kita masih belajar ya, namanya euforia ya, mungkin dengan pelajaran-pelajarannya kayak gini ya masyarakat juga makin lama. Saya yakin juga makin pintar gitu kan. Untuk membaca ya itu
Triknya itu ya bagaimana cara membuat orang itu penasaran aja biar ngeklik gitu. Kalau cuma masalahnya dia nggak punya kuota, cuma dapat paketan gratis baca judul doang itu jadi masalah gitu kan. Nah, masalah mana ya? Gawat juga gitu kan. Nah, Apalagi kan yang bikin yang konten banyak- video gitu kan. Ah. Itu kan kuotanya kudu Kudu gitu. tunggu. Yang jadi bahaya kan gitu teh ya, nge-share unggul foto dan mau diklik tamat memanehna meureunnan. Paham. Fakir teh ya, jadi geus we di-share di akhirnya kan nu tadi teh cekang pitik. Macana samet, komentarna loba gitu, melebihi apa yang dia baca. Emang kata tua sebelum kita akhiri, Nah, ini kan kita menjelang Hari Pers Nasional ini ya. Nah, kita juga minta mungkin pendapat atau saran dari Kang Pitik berkaitan dengan Hari Pers ini. Temanya belum ada ya? ada Sudah ada tema. jurnalis menjadi handphone saya. Jadi gimana Kayak di grup. supaya ya dunia jurnalis atau dunia medianya lah supaya kedepannya ya tidak Nah tadi teh ya, tidak tergerus. Tergerus, Nah, karena kan Kang Pitik anu tadi teh Kang, Akang geus 4 dimensi ya. Dari radio, ka cetak, ka elektronik na televisi, akhirnya di online gitu masih. Berarti kan mengikuti pisan. Gaya nanti radio ka cetak Akang bisa, dicetak ka televisi, akhirnya bisa menyesuaikan. Dan bahkan hari ini perang anu jeung teman-teman warganet di sana juga Akang masih tetap berkarya gitu. Nah, cek Akang seperti apa? Konvensi kalau masalah. Konvensi media massa, Tema itu ya, tema APN ya. APN 2021. Jadi dalam ya? Informasi bukan teori ya namanya ya. Literasi perkembangan sejarah media jadinya. Kan awalnya tulisan dulunya. Iya. Dari prasasti ya nih awal media itu jurnal ya. Iya. Apa namanya itu? Lupa lagi teorinya teh. Nah, jadi dari cetak begitu keluar mesin telepon kalau nggak salah ya, atau televisi gitu, sebelum itu radio dulu gitu, dari cetak ke radio. Banyak ahli yang memprediksi cetak akan mati saat itu, radio yang akan berkembang, tapi ternyata tidak gitu kan. Cetak jalan, radio jalan, berkembang informasi teknologi lagi jadi televisi, media massa menggunakan medium televisi untuk menyiarkan karya-karya jurnalistik. Banyak juga yang memprediksi radio akan mati gitu begitu ada televisi, ternyata tidak gitu kan. Begitu sekarang Televisi ada media digital gitu Digital. ya, digital gitu. Banyak yang memprediksi juga media televisi cetak ataupun radio akan mati, ternyata juga tidak gitu. Radio bercepat dia merubah ininya, mengambil momentum untuk misalnya podcast atau segala macam. Di televisi jelas karena memang dia tinggal memindahkan mediumnya saja. Cetak juga seperti itu. Mungkin fisik cetaknya yang akan berubah. Berat karena memang karena terkait sama Biaya operasional sekali nyetak itu berapa. Tapi pesan dari perusahaan media cetak anggap saja kemarin itu yang dari koran Tempo yang sudah stop, tapi dia Digitalnya dia. pindah ke digital, koran digital dan segala macam. Intinya roh semangat teman-teman untuk tetap berkiprah di jurnalistik itu bisa difasilitasi di media digital gitu. Tadi saya bilang itu tiba-tiba jurnalistik bidang kajiannya ada media digital. Memang tantangannya ke depan itu ya mau nggak mau. Jadi jurnalistik itu harus tetap ngikutin aja terus perkembangan mediumnya, karena medium itu selalu berubah. Aya kemungkinan tadi teh secara sarjana sosial, sarjana ilmu komunikasi, aya sarjana media sosial gitu kan. Bisa jadi ahlina naon ahli Facebook, ahli Instagram misalkan. Kemungkinan berarti kan nya. Betul. Masuk kajian gitu, salah satu kan tadi ada contohnya di Unisba sudah ada kajian eta Media digital gitu. Apa Mukas? Kang Ya, Tio? obrolan sangat menarik nih dengan senior-senior. Oh, ini mah tungtung aja gitu. Soalnya tidak ini berlama-lama. Benar kata Kang Pitik, tetap berkarya, ngikutin zaman, dan kalau menurut saya profesi jurnalis itu profesi yang sangat
membanggakan bagi yang mulia, mencerdaskan kehidupan anak masa, itu aja judul Ya. ceritanya. Dan Itu yang dipegang harusnya ya. iya, itu yang terpenting bahwa benar cekang pitik tadi. Niatan kita itu memberikan Nah, informasi untuk eta informasi. karena si mesin mah cantang tuh Ya, ngumpul, dan ngumpul ke data lagi di manusia gitu. Jadi tetap pede lah tentunya. Ya. Iya. Tetap inovasi, tetap inovatif, tetap kreatif beneran gitu. Di tengah pandemi tetap pers Nah, juga punya peran. Ya. peran. Salah satunya suka update menjadi pelopor kan si pesan ibu teh buka ya pesan ibu gitu kan. Berarti kan media tuh masih tetap diperlukan. Jadi tong hariwang lah. Cek senior we percaya radio Tetap semangat. muncul iya tetap kan hari ini masih tetap hadir. Masih tetap hadir sampai sekarang. Oke. Musik Oke. bakal balik lagi dengan bintang tamu dan teman-teman yang lainnya. Tetap terapkan protokol kesehatan. Saya Sergio Mati, mohon pamit. Saya Hanif Nasution. Saya Fitriansa, selamat HPN nanti ya. Untuk teman-teman sama untuk semua insan media di Sukabumi khususnya dan seluruh dunia lah karena kita udah online. Online, ayo di mana-mana. Dan saya sebagai Darwin pamit. Salila hirup can manfaat minimal tamarigukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.